Hey yo guys, kembali lagi bersama Bill Sky di Market Diary. Oke, Bill Sky dari Quantara Analytics kali ini ingin membawakan market update, ya, menyambung dari trades idea yang kita keluarkan kemarin. Dan hari ini memang sepertinya teman-teman merasakan hawa yang sama, atmosfer yang sama, di mana market cenderung risk off. Padahal kemarin ya, market sempat rebound keras di beberapa risk asset, di Bitcoin, Nasdaq, ya, S&P 500. Tapi hari ini dari siang sampai di London Session ini kita melihat market yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Bulls kewalahan ya untuk menjebol beberapa resisten gitu kan. Karena ternyata headline risk itu masih sangat-sangat tinggi, guys. Oke, apa yang terjadi dalam 24 jam? Dan apa yang berbeda dari pandangan kita sebelumnya? Ya, jadi teman-teman pastikan melihat dulu video yang kita upload pada tanggal 9 Oktober. Sorry, pada tanggal 13 Oktober ya kemarin. Itu kita sempat merekomendasikan beberapa trades idea dan berjalan dengan baik pada awalnya, namun pada saat sesi Asia akhir sampai ke sesi Eropa, London, itu sedikit ada perubahan ya, sentimen market, dan itu disebabkan oleh lagi-lagi ya terkait tarif, yaitu US dan China. Nah, China ini melakukan semacam retaliasi seperti itu terhadap perusahaan kapal ya yang dimiliki oleh Amerika yang ada di Korea Selatan. Kabarnya seperti itu. Tetapi di saat yang bersamaan juga hari ini diberlangsungkannya Gaza Peace Deal. Jadi teman-teman, per hari ini ya Palestina dan Israel itu sudah berdamai dan sudah ditandatangani oleh banyak pimpinan global, seperti termasuk Pak Prabowo juga sempat ikut ya teman-teman, bersama Donald Trump dan pemimpin-pemimpin di Middle East seperti itu. So kita langsung aja bahas dari segi price action dan marketnya. Pertama kita harus paham bahwa headlines risk itu lebih besar saat ini. Kenapa? Karena pada saat US shutdown ya investor juga kebingungan menunggu katalis data makroekonomi ya, yang bisa saja membangkitkan kembali gairah market, tetapi di saat yang sama juga bisa menghancurkan gairah market ya kalau data-datanya justru mendukung sebaliknya. And then kita langsung aja lihat untuk gold dari sesi Australia, sesi Asia awal itu rally tanpa henti, tapi tiba-tiba langsung junam 500 pips. Dan sebetulnya ya mungkin ada dua kemungkinan, yaitu Gaza Peace Deal. Ada Gaza Peace Deal. Nah, teman-teman tahu lah bahwa gold ini sebagai safe haven, kemudian ketika ada perdamaian ya investor melepas kepemilikan emas seperti itu sebagai safe haven. Dan yang kedua itu ada karena yang pernah saya ungkapkan di komunitas, yaitu volatility risk yang dialami oleh XAU atau gold. Jadi karena posisinya itu net long, ya, ketika ada aksi profit taking atau pelepasan barang itu, maka junamnya bisa nggak karuan gitu. Jadi overall sebenarnya secara market trends kita masih tetap berada di bullish trend. Lalu untuk oil dan copper sebagai proxy risk on risk off ini menunjukkan pelemahan yang luar biasa hari ini. Ya, artinya investor cenderung risk off, dan yang justru menguat hari ini adalah US Dollar Index. Dan ya seperti yang saya ungkapkan di video pertama, bahkan saya berkata bahwa US Dollar Index kemungkinan besar bisa rebound. Kemudian Euro juga sempat junam dan melanjutkan junamnya. Kemudian AUD
out sebagai proxy risk on risk off juga itu risk off ya outnya. Kemudian emerging market juga terkoreksi, S&P 500 terkoreksi, Nasdaq ya Jerman 40 atau DAX juga terkoreksi, volatility indexnya naik sampai ke angka 20, Bitcoin dan kripto overall itu juga sama-sama koreksi. Nah, di sini kita bisa melihat um, bahwa hari ini juga ada Powell speech ya, teman-teman. Ini berlangsung pukul 23.20 ya waktu Indonesia bagian barat. Dan ini juga akan dinantikan oleh para investor ya, mengantisipasi volatilitas yang ada. Untuk hari ini ya saya sempat ambil posisi di Nasdaq, saya ambil posisi short, kemudian di Solana saya juga short, dan juga di Ethereum. Yang tadinya saya ambil posisi long pada hari kemarin, tetapi karena melihat ada perubahan sentimen ya, saya juga harus follow the market ya. Jadi saya nggak mau ngide sendiri. So untuk hari ini kita cari setup bearish terlebih dahulu. Akan tetapi saat masuk US session kita harus wait and see dulu karena ya tadi ada Powell speech. Kita dengarkan apa yang beliau ungkapkan dan mungkin itu akan menjadi guidance kita ke depannya. Teman-teman juga bisa melihat di sebelah kiri ya bahwa AI kita juga menjelaskan dengan baik apa saja yang terjadi ya, berita apa yang terbaru yang berhubungan dengan market, dan ini semuanya uh, informasinya terbaru. Jadi teman-teman nggak usah cek news satu persatu, itu sudah tinggal minta ya. Misalnya saya minta 10 berita global makro terkini, itu langsung dikasih tahu ya. Seperti itu. Meskipun memang secara makroekonomi kita melihat bahwa saat ini masih ada di fase rate cuts untuk banyak sekali bank sentral, ya artinya likuiditasnya masih sangat-sangat kuat. Akan tetapi juga kita harus tahu bahwa ada risiko yang kita hadapi, yaitu hubungan antara US dan China. Itu juga harus kita antisipasi karena ya kita tahu bahwa kemarin bahwa terjadi likuidasi paling besar sejarah kripto ya, diakibatkan oleh cuitan Trump mengenai tarif 100% ya. Meskipun sempat rally tetapi hari ini melanjutkan penurunan yang luar biasa seperti itu. Nah, dari beberapa metrik yang kita miliki juga menunjukkan hal yang serupa ya, bahwa gauge kita menunjukkan netral tapi menuju ke risk off seperti itu, and then um, volatility risk-nya fear ya. Jadi market hari ini mengatakan hal yang sama, yaitu mereka ya investor big money juga sama-sama sedang fear seperti itu. Apalagi kita berada di harga ya yang di berbagai aset, dari mulai gold, risk aset dan sebagainya all time high semua. Jadi mungkin ada antisipasi koreksi yang boleh jadi lebih dalam jika tidak terjadi deeskalasi ya, deeskalasi antara US dan China ini. Jadi narasi yang saat ini berjalan masih seputar tarif US China. Nanti kita perhatikan juga Powell speech, bagaimana perkembangannya, dan untuk price action sendiri teman-teman bisa perhatikan dari mulai Bitcoin dulu ya. Bitcoin sempat terkoreksi tepat di area Fibonacci. Saya rasa I'm not expect too much ya untuk Bitcoin melanjutkan kenaikan dari level yang sekarang, tetapi saya akan memperhatikan area 107.500 sampai 109 itu yang mesti bulls pertahankan. Kalau bulls tidak mempertahankan itu, saya rasa kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam, mungkin bisa ke level psikologi yaitu di 100.000. Oke. Nah, untuk Nasdaq sendiri saya juga sudah mapping tadi. Kita berada di zona support untuk per detik ini dan sedang dites seperti itu. Nah, untuk entryan short saya sebetulnya tadi di harga 24.600-an. Jadi sudah saya take profit parsial, pun kalau memang melanjutkan penurunan artinya bonus, kalaupun tidak saya sudah setup break even seperti itu. Nah, untuk supportnya teman-teman bisa perhatikan juga di sini ya, untuk
Support terdekatnya itu 24.300 sampai 24.400. Kemudian support keduanya itu ada di 24.000, ya dari 23.900 sampai 24.000. And then support terakhirnya itu paling dalam banget itu di 23.600 sampai 23.700. Jadi dicatat teman-teman, barangkali pengen trades idea di Nasdaq. Untuk kalau misalnya hari ini terjadi deeskalasi antara US dan China, saya rasa Nasdaq bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Akan tetapi kalau misalnya pertama Powell speech-nya itu mendukung nada hawkish, itu akan lanjut junam. Dan ketika misal ditambah eskalasi yang justru investor mengharapkan deeskalasi, itu juga akan lanjut junam lagi. Akan tetapi saya berharap memang dengan situasi makroekonomi yang masih cukup bagus untuk risk aset, at least 24.000 itu udah support paling kuat yang harus bulls pertahankan. Oke, jadi saya akan tertarik apabila Nasdaq tes lagi di 24.000, so saya akan melanjutkan untuk ambil posisi long. Akan tetapi kalau misalnya rebound di New York Session di 24.300 ini juga saya uh, tidak terlalu kaget ya, karena memang itu adalah support yang justru bulls juga harus pertahankan untuk um, melihat market structure yang lebih cantik seperti itu ya. Dan oke, kita lihat saja nanti seperti apa. Untuk indikator osilatornya juga masih menunjukkan tanda-tanda penurunan lebih lanjut. Dan terakhir itu gold. Ya, gold ini saya rasa sekarang kita ada di fase yang overbought ya. Masih di fase overbought. Akan tetapi teman-teman juga harus memahami bahwa secara trennya belum belum patah. Untuk kita berkata bearish, kita belum bisa mengatakan bahwa gold ini bearish. Tetapi dengan harga yang luar biasa mahal ini, saya rasa ya pun kalau koreksi ke 4 ribuan itu yang harus bulls pertahankan. Kalau bulls tidak mempertahankan 4 ribuan, uh, mungkin itu harus kita pertimbangkan kembali. Apakah kita sekarang akan menghadapi koreksi yang luar biasa tajam? Ya, kita lihat nanti seperti apa. Oke, so itu aja guys, market update hari ini tanggal 14 Oktober. Teman-teman yang berminat untuk memiliki terminal yang juga saya pakai di sini, ya lengkap sekali. Teman-teman bisa lihat headlines, kemudian ada AI-nya juga, ya bebas tanya apapun. Kemudian teman-teman selain chart dan juga dashboard yang tadi saya tampilkan yang cantik sekali, juga ada news. News ini berisi beberapa berita terkini dan juga analisa dari berbagai institusi. Teman-teman tinggal klik saja seperti itu, nanti akan uh, muncul ya website yang menampilkan ya ini semacam market research dari institusi, dikasih tahu apa saja narasi-narasi yang sedang berlangsung. Oh iya, dan minggu ini juga minggu-minggunya earnings para perusahaan ya, perusahaan bank di US. Ya, mulai dari JP Morgan, Goldman, Citi, Wells Fargo dan lain sebagainya, itu earnings yang juga bisa mempengaruhi volatilitas di financial market. Ya, oke, teman-teman, nanti besok kita update lagi. Ya, semoga kita tetap cuan apapun kondisi marketnya. See you on the next video guys. Thank you.